Yang selanjutnya adalah orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Robi Nurhadi MSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Faiz dan seluruh jajarannya. Ya, kalau saya sebut satu-satu maka kita sampai maghrib. Jadi tak perlu mereka sahabat saya kepada teman-teman, izinkan saya menatap wajahnya satu persatu. Mudah-mudahan saya doakan di wajah-wajah yang di sini, di wajah-wajah yang penuh semangat ini, lahir para pahlawan yang hidup, bukan pahlawan yang gugur dan telah gugur. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, sampai kita hadir pada hari ini di ruangan ini, maka saya yakin ini adalah sebuah keberhasilan. Oleh karena itu saya izin untuk berterima kasih atas perjuangan Bapak Ibu sekalian, perjuangan para sahabat perubahan. Yakinlah, rakyat mengharapkan, rakyat menantikan itu. Boleh dilakukan survei singkat, survei terbatas. Tanya kepada rakyat, apakah rakyat ingin kembali harga-harga sembako itu normal saja. Kalau memang gula itu harga eceran tertingginya 12.500, minimal jangan terlalu jauh, jangan 18.000 ke atas, apalagi hilal menjelang begitu. Beras di sebuah negeri bersuasembada pernah, kalau kemudian harus impor dalam jumlah yang besar dan kemudian mahal. Jadi ini hal yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Inilah yang membuat kita hadir. Inilah yang membuat kenapa semangat teman-teman seluruh Indonesia, bahkan WNI kita di berbagai belahan dunia itu ingin partai ini hadir. Bapak Ibu sekalian, kalau caranya mudah, maka berbondong-bondong orang akan menjadi orang yang berhasil, orang sukses. Justru kenapa kita akan menjadi orang-orang yang sukses? Karena sukses. Kalau mudah tidak sukses. Oleh karena itu saya ingin selalu memberi semangat. Pada saya tidak penting forumnya itu forum RT, kota, nasional atau internasional. Yang terpenting adalah di situ hadir para pejuang yang ikhlas. Karena saya yakin Soekarno kan pernah menyebut pada 10 orang pemuda itu bisa mengguncang dunia. Apalagi lebih dari itu. Soekarno tidak mengatakan pada kumpulan pemuda-pemuda di berbagai negara. Soekarno tidak mengatakan pada kumpulan-kumpulan pemuda dari berbagai provinsi. Soekarno hanya mengatakan pada 10 orang pemuda. Maka yang dilihat adalah semangat 10 orang pemuda itu. Oleh karena itu saya izin tidak melihat Bapak Ibu dari wajahnya, muda atau tua, tetapi pada semangat. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat sekalian bisa hadir ke sini karena semangat muda itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah berproses hampir 6 bulan. Sejak seribuan relawan, seribuan kaum perubahan, seribuan masyarakat yang menghendaki perubahan itu berkumpul pada 27 April.
Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan orang-orang mau berkumpul, tidak marah, tidak anarkis, tidak mengambil pilihan-pilihan pada saat kecil. Jadi apa yang kita lakukan? Semestinya kita berterima kasih. Sebab kita mengambil jalan konstitusional. Kita sepakat bahwa mungkin keadilan, kemajuan, kesejahteraan, tertunda, bukan hilang. Dan kita sepakat untuk melanjutkan. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap dalam proses itu menghadirkan apa yang ideal. Misalnya Pak Anies yang langsung memimpin, bukan saya. Tapi kan tentu kita juga harus menghormati bahwa setiap orang punya cara pandang, pilihan. Daripada kita berpikir menuntut ini dan itu, lebih baik kita kerjakan saja dengan ikhlas. Maka dalam banyak kesempatan selalu saya meminta keikhlasan. Betul-betul saya minta keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Karena yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita sudah punya agenda pribadi, maka saya yakin kecewa. Saya yakin kita akan sulit melakukan. Yang ada adalah ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin saat sahabat-sahabat semua melewati 6 bulanan ini, saya yakin ada spirit keikhlasan yang kuat, spirit untuk sama-sama membangun tim yang kuat, dan kemudian mengambil jalan menjadi pemimpin-pemimpin perubahan di lingkungan masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, proses dilalui dan kita insya Allah tetap terus mengedepankan kesamaan, keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau waktu itu tim pengurus berpikir bagaimana mereka langsung saja menetapkan partai, maka partai ini sudah jadi seperti hanya vokasi, seperti hanya yayasan, ormas, dan PKPD. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tidak karena Allah mengilhamkan, maka kita akan dihadapkan pada cara pandang yang sempit. Fokus saja partai, dan kita tidak perlu memikirkan orang-orang yang tidak suka partai, yang masing-masing ada. Tapi kita memikirkan bagaimana orang yang tidak suka partai, maka diberi yayasan. Orang yang harus memperbaiki ekonominya, maka diberikan komunikasi. Dan itu berkembang, berdiskusi, jalan dengan sendiri. Pemilihannya dibuat demokratis. Saya ingat pemilihan di koperasi itu begitu demokratis. Di yayasan juga sama. Maka wajar kalau kemudian koperasi itu anggotanya sudah ribuan, asetnya sudah di atas 1 miliar. Yayasan sebelum berdiri dia sudah punya banyak aset. Itulah kalau sesuatu itu dibangun oleh rakyat, bukan dibangun oleh elit. Kenapa partai itu lambat? Pak Anies adalah jawaban semua ini. Kita menghormati diri. Kita ingin menyiapkan dan kita ingin berikan. Itu saja sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang di panitia nasional itu, kalau saya sederhanakan dalam bahasa Pak Anies itu kan selalu mengatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Maknanya banyak. Kepribadiannya sangat kuat, kesabarannya sudah tingkat tinggi, ekonominya sudah matang.
persis tanpa Anies. Itu yang membuat saya yang biasa di kampus di belakang layar, Pak Anies adalah jawaban. Kenapa saya mau seperti ini? Saya mau membersamai untuk andaikan waktu itu Pak Anies jadi presiden, saya ingin mengawal kebijakannya di DPR. Atau sekedar tukang doa nggak apa-apa. Atau sekedar yang bawain bukunya, tasnya nggak apa-apa waktu itu. Tapi qadarullah-nya Allah menunda ini semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami itu bukan berpikir mau bangun partai, memimpin partai, tidak sama sekali. Ya. Oleh karena itu, yang kita bangun adalah spiritnya, fondasinya, kebersamaan. Maka selalu saya sampaikan, yang penting adalah perubahannya. Kalau ada perubahan dan itu tidak perlu partai, tidak perlu ada partai. Tapi kalau partai itu dikehendaki sebagai sebuah kendaraan untuk kita, memastikan bahwa di sebuah negara berpartai atau negara partai, dan kita harus punya partai untuk bertanding menjadi calon pemerintah ke depan, maka ini adalah cara yang benar. Sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat memang tidak dipaksa, tidak dituntut, tidak diminta untuk berpartai. Tetapi sampaikan bahwa pemerintahan di Indonesia terbentuk oleh partai. Untuk mencalonkan presiden itu perlu dukungan partai. Untuk menjadi pemimpin di DPRD, di DPR, bahkan calon gubernur, itu perlu partai. Kenapa Pak Anies tidak jadi calon gubernur? Karena tidak didukung oleh partai yang punya kursi. Ini adalah realita. Ini adalah fakta, Bapak Ibu sekalian. Andaikan kita bisa mengusung pemimpin yang bagus seperti Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Anies Baswedan, dan itu tidak perlu pakai partai, tidak perlu kita minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di rumah untuk bisa menyalakan lampu dan kita harus beli token listrik, lalu kita pasang sehingga listrik itu nyala, maka kalau perlu listrik itu seperti pemerintahan yang adil dan partai itu seperti token, maka token itu, partai itu mau tidak mau harus kita lewati. Dan oleh karena itu kita semua sudah menilai seperti apa yang sudah kita jalani. Banyak orang-orang bagus yang harus lewat karena tentu saja ada kekuatan yang tidak menghendaki. Bagaimana dengan nasib masa depan kita kalau ini terus dibiarkan? Maka partai perubahan ini dihadirkan untuk itu. Maka kita mengusung persoalan keadilan. Kita setuju persatuan, tapi persatuannya adil. Pak Anies selalu mengatakan itu. Kalau persatuan untuk mengambil rame-rame apa yang menjadi hak rakyat, kita tidak di situ. Tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, karena itu pastikan apa yang kita bangun ini betul-betul menjadi apa yang diharapkan oleh rakyat, melibatkan rakyat, dan jangan berhenti sebelum itu terwujud. Maka Partai Perubahan melalui panitianya itu kan mengusung garis-garis besar haluan perubahan. Kita membangun kerangka
atau konstitusi partai bernama ADART kita bahas rame-rame. Sepertinya baru kali ini rakyat dilibatkan membahas ADART. Lalu biar jelas garis-garis besar haluan perubahan diberikan IPS dan masanya masih dipakai. Lalu kita ingin memastikan bahwa di ADART itu ada mahkamah partai supaya partai ini itu tidak menjadi prioritas baru. Ini penting kita hadirkan dari para pendahulu kita secara pendahulu. Kita tidak boleh berpikir kita akan hidup selamanya. Satu hari kita akan dipanggil oleh Tuhan kuasa, tapi mungkin partai itu satu hari tidak akan masih hidup. Maka pastikan partai itu tidak seperti partai-partai yang kita lihat menjadi sarana untuk memperkaya diri, sarana untuk keluarganya bisa. Kita tidak alergi dengan nepotisme dalam arti dinasti yang mana orang-orang di dalam keluarga itu tidak. Yang kita alergi adalah saat itu membuat penyelewengan terjadi. Susah untuk mengatakan benar karena itu keluarganya. Susah untuk membela rakyat karena antara yang dibela dengan yang mau membela satu keluarga yang pakai. Kalau negeri ini mampu membuktikan, kalau para pelaku dinasti ini mampu membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara kaitan keluarga dengan keadilan yang harus ditegakkan, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka tolong kita memang bukan pemerintah, tetapi banyak cara untuk kita membela rakyat. Yang terpenting yang dikerjakan oleh partai politik adalah memastikan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan itu perlu adil. Jangan bikin kebijakan itu menguntungkan kelompoknya. Jangan bikin kebijakan justru membuat yang kecil itu semakin terhimpit. Karena berani saja kalau bikin kebijakan untuk yang kecil. Giliran ke atas dia nggak boleh. Itu yang kita lawan. Bagaimana cara kita melawan? Bapak Ibu sekalian punya jari. Bapak Ibu sekalian punya handphone. Dan mungkin tidak semua pekerjaan harus kita lakukan. Contoh, misalnya KPK mengangkat atau membongkar korupsi dari satu pejabat, maka jemari kita itu akan seperti api payah, mendengungkan, memeraskan sampai keadilan itu terwujud. Itu namanya membela rakyat. Lalu ibu, bapak datang ke pasar, tiba-tiba beras hilang, gula hilang, minyak goreng hilang. Gunakan handphonenya jari untuk mengatakan kepada masyarakat, meminta kepada pemerintah agar sembako itu jangan hilang. Karena kalau hilang, kalau terbatas, itu di kalangan ulama pasti harganya melambung. Sudah pasti. Hukum ekonomi kan kerja sederhana. Semakin barang itu sedikit, maka harga semakin naik. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira naik 2.000 rupiah, 3 rupiah itu sesuatu yang kecil bagi ukuran kita. Jangan. Negeri ini dihuni oleh 270 juta orang. Jumlah perempuan itu kurang lebih hampir 51% kalau ikut ukuran pemilu kemarin. Jumlah emak itu banyak.
emak-emak itulah yang menyajikan masakan ke kita sehingga kita bisa makan, ngurusin anaknya sekolah, ngurusin mereka makan. Emak-emak dikasih uang dari siapa? Dari bapak. Bapaknya kerja. Kerja itu rata-rata di kita itu adalah pekerja yang kena UMR. Dia kerja di satu perusahaan dan kemudian terjadi penetapan gaji rata-rata. UMR-nya bisa dibaca meskipun setiap daerah berbeda-beda. Coba detailkan dari uang yang mereka terima, bayar kontrakan berapa? Mereka harus bertahan dengan ada beras 1 bulan berapa? Untuk ongkos anak-anak sekolah berapa? Untuk uang bensin bapak ibu ke tempat kerja berapa? Pada akhirnya dia akan mengecil. Karena mengecil, jumlah uang 2000 itu menjadi penting. Kalau perkaliannya 10 lumayan, perkaliannya 100 apalagi. Kenapa kami menolak dipakai beban? Sebab beban itu ditanggung oleh kita dan kebijakan itu menguntungkan segelintir orang. Misal, harusnya harga gula itu murah, harga beras itu murah, tapi karena ada bagi-bagi komisi di tingkat para pelaku korupsi itu, para koruptor, para penguasa, mungkin mereka dapat fee, dapat komisi misalnya 500.000 kali jutaan ton besar di dia, menghimpikan kita. Anda kembali bicara yang tidak sudah. Kita nggak bicara yang angan-angan bahwa itu bisa kita lakukan, ya. Kita akan membentukkan konstitusi, ya. Untuk apa? Untuk tegaknya 4 pilar. Kalau di Pancasila itu dikatakan keadilan sosial, ya lakukan dong keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat. Jangan keadilan sosial itu bagi para pejabat, bagi oligarki. Itu saja sebenarnya. Kita menuntut apa yang sudah dibunyikan dan kita sepakat. Kalau Undang-Undang Dasar itu menegaskan bahwa usia calon pemimpin itu 40 tahun, ya jangan diambil saja dulu. Kita sebenarnya kita nggak menuntut apa yang jadi hak orang. Kita hanya ingin mengambil apa yang kita sebagai rakyat. Dan kita setuju dengan kebijakan. Partai ini setuju dengan kebijakan. Ingat pertemuan tanggal 6 Mei, seluruh koordinator daerah bersepakat bahwa Partai Perubahan adalah partai yang terbuka, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Bapak Ais sudah nggak bisa masuk lagi ke dalam lahir ibunya karena lahir dari suku yang mana. Saya juga sama, Bapak juga sama. Kalau dulu kan kita lahir dari anak raja semua, ya. Atau anak orang kaya, anak pejabat, kan nggak bisa. Hormati. Bapak Ibu sekalian, maka panitia sampai pada kesimpulan untuk adanya skriptura korporasi. Di pleno 5 kita menetapkan skriptura itu mengingatkan kita zaman perpindahan orde lama ke orde baru. Kalau skriptura zaman tahun 60-70-an itu kan satu apa? Turunkan harga. Karena situasi ekonomi membeli masyarakat. Bagi mereka yang tidak studi ya nggak apa-apa. Mungkin karena mereka sudah berkecukupan. Tapi yang kita lihat adalah mayoritas warga masyarakat. Ya. Bagaimana cara menurunkan? Itu tugas pemerintah. Kita akan bantu. Kita tetap akan bantu pikirkan. Ya, tetapi pengambilan kebijakan tidak diminta. Mudah-mudahan kalau kita punya kesempatan
tentu kita akan berikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik sederhana saja, jujur. Ayo kita bedah. Kenapa misalnya harga beras jadi mahal? Ayo jujur. Kenapa gula jadi mahal? Kenapa harga daging jadi mahal? Coba jujur. Jujur itu artinya pejabat yang sudah dibayar oleh negara jangan dagang jabatan dapat keuntungan sebagai pelaku bisnis. Jujur saja. Betul kan? Kalau itu tidak terjadi, maka dia bertindak amanah, dia pastikan ada dalam posisi bela rakyat, sehingga siapapun dia akan menjadi mitra pemerintah, mitra negara dalam menyediakan barang-barang sembako, dia akan memposisikan diri untuk membela rakyat. Saya yakin akan menang. Saya yakin. Tapi kalau dia sudah berpikir bagaimana dia untung, sudah pasti untung kita semua. Prihatin kita. Ini cukup sudah. Kenapa Partai Perubahan ada? Karena kami ingin mengatakan cukup ini. Turunkan harga adalah tuntutan pertama kita. Bapak Ibu sekalian, dengan harga turun, maka ini dampaknya ke 270 juta orang luar biasa. Mungkin anak-anak yang tadinya dapat sakunya cuma 3 atau cuma 11, mungkin nanti bisa dapat 4 atau lebih dari itu. Sehingga gizi mereka baik. Uang jajannya nambah. Peluang mahasiswa atau generasi remaja kita untuk sekolah lebih besar karena dia bisa menabung. Yang kedua, kita minta berantas karena ini dianggap sesuatu. Bapak Ibu sekalian, Pak Anies pernah mengatakan kita tidak mengecilkan yang besar, dan kita akan besarkan yang kecil. Fair. Tidak perlu takut dengan Partai Perubahan, karena orang Partai Perubahan adalah orang yang waras, sehat. Kita tidak punya kebencian, dan kepada semua saya minta tolong jangan pernah benci, karena orang benci itu tidak akan pernah mampu memberi, sementara Partai Perubahan itu mau memberi. Saya betul-betul minta tolong Pak Ais dan teman-teman, jangan punya rasa kebencian. Kebenaran itu tidak selalu ada di dalam status ekonomi di bawah atau di atas. Kebenaran itu pada orang-orang yang benar, dan kesalahan itu juga tidak selalu ada di orang yang di atas atau di bawah, tapi pada orang yang melakukan kesalahan. Adil saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir sehat, maka urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan masyarakat akan bisa kita jalani dengan baik. Maka kami tentu ingin memastikan polusi tidak ada. Ini contoh dampak polusi pada kehidupan kita yang tinggal di pinggiran kota. Ini contoh polusi. Ada yang mengelola proyek pemerintah. Contoh proyek pemerintah itu berkaitan dengan pembetulan drainase jalan. Bapak Ibu, sebelum jalan itu dikerjakan oleh siapapun kontraktornya, jalan itu dalam keadaan bagus, betul ya? Lebar,
kalau pemerintah itu tidak, pelakunya tidak korupsi, maka dia akan pastikan penggunaan jalan itu meskipun sedang diperbaiki, dia akan sekuat mungkin menjaga kelancarannya itu normal. Contoh, pada saat dia menggali, pastikan bahan galiannya itu dibungkus rapi dan ada waktunya di jam-jam itu dirapikan. Ya, ini cara menggalanya itu tentang surat ditaruh yang baik. Jangan karena sudah pakai stempel negara mengerjakan proyek negara yang itu adalah pelakunya swasta, mau dia berantakan, mau dia orang jadi macet, ya seakan-akan itu terserah kita nanggung gitu. Ya. Masa seperti itu? Ini yang sederhana saja yang kita lalui dalam kehidupan kita. Tidak dong, kita menuntut jalan itu tetap lancar. Dan setelahnya harus banyak lagi. Jangan kalau mengerjakan proyek negara, tapi uang negara yang digunakan sebelumnya yang bagus itu juga kemudian jadi batu. Ini dan itu bisa terjadi. Sesuatu yang bagus itu kalau pengawasnya tidak berfungsi. Ini contoh. Rakyat misalnya harus dibantu untuk dapat sesuatu yang memang diperlukan. Dulu waktu COVID misalnya dia harus dapat ini dan sebagainya. Orang yang bencana dia harus dapat. Kalau yang mengelolanya tidak korupsi, maka apa yang diamanahkan oleh negara untuk dia hadir misalnya kualitasnya A, maka hadir dalam kualitas tidak kualitas C. Bapak-Ibu sekalian, Partai Perubahan awasi sampai C. Itu kerjaan kita. Korupsi, ya udah pasti. Kalau sudah korupsi, sudah pasti korupsi. Dan kalau sudah korupsi, sudah pasti dia akan merugikan masyarakat. Dan tentu juga nepotisme. Nepotisme itu seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu pakai aduh itu anak saya, itu paman saya. Kalau dengan adanya seperti itu membuat mereka tetap adil, silakan. Kita tidak melarang dalam keluarga itu punya prestasi di tempat yang sama, silakan. Tapi kalau buktikan kepada kami bahwa itu kemudian tidak membuat hak-hak yang seharusnya rakyat dapatkan menjadi hilang. Laporan ICW itu 173 dari 557 anggota dewan itu ada hubungan kedua sektor. Artinya 32,3% anggota dewan menurut ICW itu punya tarif kembali. Kami bisa mengakui asal ini tidak mempengaruhi tugasnya dalam memastikan pengawasan pembangunan berjalan dengan baik. Maka Bapak-Ibu sekalian, Partai Perubahan ini hadir dengan narasi tribula perubahan. 1. Menurunkan harga, 2. Berantas KKN, dan 4. Tegakkan. Artinya tentu sebagian masyarakat kita melihatnya sedang layu, lemas, maka ayo kita tegak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tribula perubahan ini bukan hanya milik Partai Perubahan, ini milik lagi. Kita sampaikan kepada rakyat. Sampaikan meskipun tidak harus bawa nama Partai Perubahan, nggak apa-apa. Karena kita bukan mau membesarkan Partai Perubahan saja, tapi kita ingin bahwa aspirasi ini itu bisa menjadi sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah siapapun. Jadi Bapak Ibu sekalian,
di dalam narasi perubahan seperti inilah kita akan hidup. Di dalam narasi perubahan inilah kita bukan lagi jadi kerumunan. Jadi jangan Bapak Ibu berkumpul menjadi sebuah kerumunan, tapi kita berkumpul menjadi sebuah kekuatan karena agenda yang kita perjuangkan adalah jelas. Bismillah, insya Allah. Mungkin ya dalam sejarah hidup saya, mungkin saya baru merasa bahwa masuk dalam partai, memperjuangkan partai, jelas ya akan diperjuangkan. Maka saya mengajak kepada semua, pastikan bahwa kita akan perjuangkan ini. Sibuklah memperjuangkan ini, jangan sibuk memperjuangkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya meluruskan, partai ini kita bangun untuk Pak Anies. Sampai kemudian Pak Anies punya pandangan yang berbeda, masih mengkaji. Lalu terakhir beliau yang tentu semua teman-teman juga sudah mengetahuinya, beliau cenderung akan membuat ormas. Maka hormati, kita dukung ormasnya. Tentu kita tidak bisa harus mengetahui semuanya apa yang ada dalam benak Pak Anies kan? Biar kita hormati saja. Dan Bapak Ibu sekalian, sudah 3 pleno teman-teman itu se-Indonesia meminta deklarasi. Dan saat saya tanya, lalu siapa yang akan jadi supir cadangan? Saya menyebutnya supir cadangan juga. Lalu semua meminta kepada saya. Saya ingat itu terjadi di pleno 3, 4, dan 5. Saat 3, saya bukan tidak mau menerima, tetapi saya masih ingin berusaha agar Pak Anies mau. Lalu kemudian desakan lagi itu muncul, maka tanggal pleno 3 itu sempat menetapkan kita mau deklarasi tanggal 8 September. Karena pleno 3 itu dilakukan persis beberapa jam setelah Pak Anies tidak maju di Cagup Jawa Barat. Jumat malam Pak Anies clear tidak, maka Kamis malam Jumat tanggal 29 Pak Anies ternyata tidak dimajukan di Jawa Barat, maka hari Jumatnya kami pleno sudah karena Pak Anies tidak nyambut, maka kita sepakati deklarasi tanggal 8 September. Itu pleno 3. Ya tentu kalau deklarasi kan mesti prioritas Pak Anies ya. Kalau Pak Anies tidak berkenan, misalnya entah jadi ketua Dewan Pembina atau hanya jadi calon presiden, maka harus ada supir cadangan. Maka supir cadangan waktu itu dialamatkan kepada saya. Lalu kemudian terjadilah pertemuan tanggal 1 September ya, yang kemudian Pak Anies minta menunda, dan kita menunda. 8 September ditunda. Saking kita sambil lewat 1 September lalu berjalan 1 bulan, nggak apa-apa. Di dalam proses 1 bulan itu ya namanya relawan lagi semangat inginnya terus bergerak, maka harus diadakan rapat koordinasi nasional ya, kita dengarkan. Lalu setelah itu muncul lagi, kita buat lagi rapat panitia nasional biasa, sampai kemudian
setelah hampir 2 bulan, maka ada rapat pleno 5. Kalau rapat pleno 4, hasilnya sederhana saja, menindaklanjuti pertemuan tanggal 1 September dengan Pak Anies, lalu kita sepakat melebur kita semua apabila Pak Anies kita bayangkan orang-orang yang sudah jadi calon ketuanya ya kan nggak apa-apa, atau bukan kita mau jadi apa, tapi kita semangat persatuan ya, dalam kebersamaan. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman relawan yang lain ya, kita itu mengedepankan ketulusan, dan kita pernah menyatakan bulat di pleno 4 bahwa kita siap melebur. Sampai kemudian 2 bulan sudah berlalu, maka kita kembalikan ke pleno, maka muncullah pleno 5. Pleno 5 akhirnya disepakati sudah waktu itu sempat mau ada ancang-ancang ya, karena dalam rapat koordinasi nasional itu sempat muncul, kita antisipasi deh tanggal 28, siapa tahu Pak Anies memberi respon dan kita sudah siap semuanya. Tapi rupanya saat pleno 5 kalau mepet waktunya cuma 1 minggu, maka disepakatilah tanggal 10 November. Yang tadinya mau kita bangun semangat muda, sekarang kita bangun semangat pahlawan. Yakinlah bahwa semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apapun hatinya Anda, yakinlah kepada Yang Maha Kuasa bahwa semakin kita terus menjalani proses ini, semakin kehadiran Yang Maha Kuasa kuat. Itu saja. Rumusnya, ya. Saya beritahu rumusnya. Semakin Bapak Ibu menghendaki dan merasa kuat, semakin Yang Maha Kuasa. Tapi semakin kita ikhlas jalan ini, fokus memberi, fokus merangkul, maka saya yakin Yang Maha Kuasa akan semakin ada. Malaikat-malaikat yang akan turun. Saya merasakan. Coba biar teman-teman juga bisa punya point of view, kalau bahasa anak muda yang sama dengan apa yang kan mungkin informasinya banyak masuk ke saya gitu, ya. Maka saya coba, makanya ini digerakkan supaya bisa sama-sama semua mendengar. Bisa di kita itu ya, relawan itu banyak yang tidak dikenal, tapi luar biasa di sosial media. Bisa itu ada YouTube ya, yang kemudian merilis Anies resmi dirikan Partai Perubahan. Saya sampaikan itu bukan kita yang bikin, kita tidak kenal siapa. Saya kan nggak enak, saya ingin ya apa yang dikatakan tulis apa yang dikatakan. Jangan tidak menulis atau berlebihan dari apa yang disepakati. Termasuk waktu pertemuan dengan Pak Anies, beritanya Pak Anies nulis sendiri. Padahal kan tidak begitu. Ya kalau yang saya kenal, saya langsung hubungi, tolong jangan. Tapi ini yang YouTube ya, Anies resmi menjadikan Partai Perubahan. Saya lihat judulnya aja udah bikin kepala puyeng. Kenapa? Karena bukan begitu maksudnya. Hanya saya minta tolong teman-teman yang ada di media, bahkan Pak Sekjen, tolong hubungi supaya di take down. Saya sudah terlalu banyak yang kemudian berhadapan dengan situasi yang tidak soleh sebenarnya, dan saya harus tetap soleh dengan situasi yang soleh yang tidak soleh. Saya fokusnya solusi saja. Termasuk waktu itu beredar rekening kan banyak yang berpikir sekalian, saya
betul-betul kaget di hari Sabtu itu saat beredar seperti itu. Kan Bapak Ibu sekalian, kalau lihat cara saya, tentu saya berhati-hati. Seelegan mungkin saya lakukan. Tidak mungkin serampangan. Jadi kalau ada yang serampangan, itu insya Allah bukan dari saya. Saya menerapkan quality control ya, sestandar mungkin supaya ini bisa disajikannya dengan baik, masyarakat bisa membacanya dengan enak. Kalau yang suka mengikuti, saya sering ikuti rilis dulu kan, lihat gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, Masya Allah, kemudian terjadi riuh yang luar biasa. Saya tidak mencari siapa yang salah, saya mencari bagaimana solusinya. Maka pada hari itu saya pulang dari kerja lapangan, lalu saya cari jalan bagaimana saya harus ketemu Pak Anies. Saya harus menjelaskan. Hari Sabtu sampai jam kurang setelah maghrib, ya saya kan juga bisa cari beliau. Tapi kalau beliau kan sih, kadang saya komunikasi dengan tim pemerintahan yang memang saya sudah lama kenal. Alhamdulillah ya, dan saat itu Bapak Ibu sekalian, di internal kami beramai. Saya ingin katakan, kalau hal itu tidak ditangani dengan baik, bubar. Wassalamualaikum. Kan bahasanya begini, teman-teman sudah membangun sesuatu secara rapi, tiba-tiba karena kekeliruan sedikit itu menghancurkan sekali. Sehingga kan bisa dibayar di dalam terjadi keliruan, di luar terjadi tekanan. Dan saya tentu menjadi orang yang harus pakai bertanggung jawabnya. Masya Allah. Saya selalu yang saya lakukan adalah, ya Allah beri saya jalan keluar. Bukan saya cari siapa yang salah. Tidak ada gunanya mencari orang salah. Ya nanti bisa diterapkan di PSI. Dalam situasi yang tidak baik-baik saja, fokus dari solusi. Bangun krisis manajemen, lokalisir problem. Maka kata kuncinya juga alhamdulillah hari Ahad kan kalau hari Minggu di saya panjang lebar. Saya sampaikan permohonan maaf dari yang keliru. Dan alhamdulillah saya ingin memuji Pak Anies. Saya tidak penasaran untuk berikutnya menjadikannya sebagai senior. Antara saya dengan Pak Anies itu banyak irisan. Satu, kami sama-sama di himpunan mahasiswa Islam. Jadi kalau dalam HMI itu kami ada. Maka dalam beberapa momen saya memanggilnya Hamdan atau Kakak. Kedua, Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan, saya saat tadi Menteri atau pribadi Menteri PNB. Lalu di tahun itu juga saya ditugaskan di kantor Wakil Presiden. Artinya sama-sama bisa memahami nuansa pemerintahan saat itu di dalam perahu kabinet dengan beda level. Dan Pak Anies jadi gubernur, saya di DKI, di FKUB, di MUI. Salah satu hal yang penting waktu itu adalah COVID. Kan sebagian pemerintahan, jalannya pemerintahan Pak Anies DKI itu kan hampir 2 tahunnya COVID. Bapak Ibu sekalian, waktu COVID kan yang buat waktu itu vaksin Sinovac. Tahu sendiri orang-orang Islam kepada produk Cina itu kan agak reject. Wah, macam-macam narasinya. Khawatir importan lah, hal.
Dan waktu itu di nasional itu kalau nggak salah tanggal 13 Januari, di DKI tanggal 14 Januari serentak 9 tokoh-tokoh untuk memberi contoh, meyakinkan kepada publik bahwa ini tidak bikin mati, ini halal. Saya waktu itu menjadi wakil dari tokoh agama. Sehingga saya 19 orang. Saya waktu itu bukan tidak terpengaruh dengan orang disruptif ada yang meninggalkan gitu. Tapi saya ingin memastikan bahwa Pak Anies ini saudara kita, tim kita. Kalau semuanya menolak, bagaimana kita bicara tentang kebersamaan? Maka saya waktu itu melakukan ini, kasih saya tahu deh, siap apapun resikonya. Memang sih, saya setelah dikasih untuk yang itu pasti penting. Jalannya kayak nggak napas. Klien-klien. Ya mungkin waktu itu karena awal-awalnya. Ya sudah, ini tidak jelas saya ini lokasi khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong jangan ragukan kami. Kami adalah sama. Dan kalau kemudian hari ini Pak Anies pasti dalam posisi berhaji, maka hormati. Dan kita tidak punya tokoh lain selain dia untuk kita calonkan sebagai calon presiden. Oleh karena itu, biarlah proses ini berjalan dan kita akan ketemu di ujung. Tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan selamat menjadi orang-orang yang terpanggil dalam pengupahan. Bapak Ibu sekalian bukan terpanggil oleh Pak Anies, oleh panitia, dan juga bukan oleh rakyat saja, tetapi terpanggil oleh sejarah. Selamat karena sudah memilih jalan yang terbaik untuk mengisi sejarah hidupnya masing-masing. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.